Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sampai detik ini. Pada kesempatan ini, kelompok kami yang beranggotakan 13 orang akan membahas tentang penyakit akibat lingkungan, yaitu penyakit tifus dan diare. Kelompok kami akan membahas materi ini sesuai dengan nomor urut masing-masing. Baiklah, penyakit pertama yang akan kami bahas yaitu penyakit tifus, di mana kita akan membahas mulai dari gambaran umum penyakitnya, mekanisme terjadinya penyakit, resiko lingkungan yang memicu terjadinya penyakit, serta pencegahan penyakit tersebut. Kita langsung saja. Adapun materi yang ingin saya sampaikan tentang gambaran umum penyakit. Demam tifoid atau tifus abdominalis adalah penyakit infeksi pada saluran pencernaan yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Penyakit ini sangat berkaitan dengan kebersihan pribadi dan sanitasi lingkungan. Misalnya, kebersihan makanan, lingkungan yang kumuh, kebersihan tempat-tempat umum yang kurang, serta perilaku masyarakat yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Penyakit tifus abdominalis merupakan penyakit yang ditularkan melalui makanan dan minuman yang tercemar oleh bakteri Salmonella typhosa, food and waterborne disease. Seseorang yang sering menderita penyakit tifus menandakan bahwa dia mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri ini. Hampir 100.000 penduduk Indonesia terjangkit penyakit tifus tiap tahunnya. Oleh sebab itu, penyakit tifus dinyatakan sebagai penyakit endemik dan masalah kesehatan serius di dalam negeri. Baik, mekanisme terjadinya penyakit. Sanitasi yang buruk dan keterbatasan akses air bersih diyakini merupakan penyebab utama berkembangnya penyakit tifus. Selain itu, anak-anak lebih sering terserang tifus karena belum sempurnanya sistem kekebalan tubuh. Salmonella typhi dapat ditularkan dengan cara 5F, yaitu food, makanan, fingers, jari atau jari tangan, vomitus, muntah, flah, lalat, dan feces. Paling menonjol yaitu lewat mulut manusia yang baru terinfeksi, kemudian menuju lambung. Sebagian kuman akan dimusnahkan oleh asam lambung, dan sebagian lagi lolos masuk ke usus halus bagian distal dan mengeluarkan endotoksin sehingga menyebabkan darah mengandung bakteri primer. Selanjutnya melalui aliran darah dan jaringan limfoid menuju limfa dan hati. Mekanisme terjadinya penyakit salah satunya yaitu di dalam jaringan limfoid ini kuman berkembang biak lalu masuk ke aliran darah sehingga menimbulkan tukak berbentuk lonjong pada mukosa usus. Tukak dapat menyebabkan pendarahan dan perforasi usus. Gejala yang ditimbulkan yaitu demam, nyeri kepala, pusing, nyeri otot, anoreksia, mual, muntah, obstipasi atau diare. Perasaan tidak enak di perut dan batuk. Pada pemeriksaan fisik hanya didapatkan suhu tubuh meningkat. Sifat demam adalah meningkatkan perlahan-lahan dan terutama pada sore hingga malam hari. Adapun resiko lingkungan yang memicu terjadinya penyakit. Beberapa faktor dapat meningkatkan risiko seseorang terserang tifus, antara lain yang pertama diakibatkan karena sanitasi buruk, yang kedua tidak membersihkan tangan sebelum makan atau kurang bersih dalam mencuci makanan, yang ketiga mengkonsumsi sayur-sayuran yang menggunakan pupuk dari kotoran manusia yang terinfeksi. Keempat, mengkonsumsi produk susu atau olahannya yang telah terkontaminasi. Yang kelima, menggunakan toilet yang sudah terkontaminasi bakteri. Yang keenam, melakukan
seks oral dengan mereka yang membawa bakteri Salmonella typhi. Nah, selanjutnya pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit demam tifoid dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain membiasakan mencuci tangan sebelum makan. Mencuci tangan dengan air dan sabun dapat melarutkan lemak dan minyak pada permukaan kulit, serta menurunkan jumlah kuman yang ada di tangan. Selanjutnya, mengonsumsi makanan yang benar-benar matang. Konsumsi makanan mentah, sayuran misalnya, dapat menyebabkan demam tifoid karena masih adanya bakteri Salmonella typhi yang mungkin berasal dari pupuk. Mencuci tangan setelah BAB juga sangat dianjurkan untuk mencegah penyakit ini. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping ini, 5 pencegah tifus. Yang pertama, vaksin tifoid. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, hindari minum air mentah. Yang keempat, hindari konsumsi buah dan sayur mentah. Dan yang kelima, pilih makanan yang baru dimasak. Setelah kita mengetahui penyebab dan pencegahan demam tifoid, kita dapat mulai menerapkan pola hidup sehat dengan menjaga kebersihan pribadi maupun lingkungan sekitar kita. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan vaksinasi. Di Indonesia, vaksin tifoid merupakan imunisasi yang dianjurkan oleh pemerintah. Meski demikian, vaksin ini belum masuk dalam kategori wajib. Vaksin tifoid diberikan kepada anak yang sudah berusia di atas 2 tahun dan diulang tiap 3 tahun. Imunisasi tifoid di Indonesia sendiri diberikan dalam bentuk suntik pada balita dan dalam bentuk oral pada anak yang berusia di atas 6 tahun. Seperti halnya pada vaksin-vaksin lain, vaksin tifoid tidak memberikan perlindungan 100%. Anak yang sudah diimunisasi tifoid tetap rentan terserang terinfeksi. Tetapi tingkat infeksi yang dialami anak yang sudah divaksin tidak akan seberat mereka yang belum divaksin sama sekali. Vaksinasi pun dianjurkan bagi orang yang berniat bekerja atau bepergian ke daerah yang sedang dilanda kasus penyebaran tifus. Tindakan pencegahan lain yang juga perlu dilakukan adalah memperhatikan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Jika kamu dan anak berniat makan di luar rumah, sebaiknya hindari makanan di tempat terbuka yang mudah terpapar bakteri dan disarankan untuk mengonsumsi minuman di dalam kemasan. Kemudian penyakit kedua yang akan dibahas yaitu penyakit diare. Pembahasan pada penyakit kedua ini sama halnya dengan pembahasan penyakit pertama, yaitu dari gambaran umumnya, mekanisme terjadinya penyakit, risiko yang memicu terjadinya penyakit, serta pencegahan pada penyakit tersebut. Gambaran umum penyakit. Diare adalah sebuah penyakit di saat tinja atau fases baru menjadi lembek atau cair yang biasanya terjadi paling sedikit 3 kali dalam 24 jam, atau penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer. Pada umumnya, diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasit. Biasanya diare hanya berlangsung beberapa hari, namun pada sebagian kasus dapat memanjang hingga berminggu-minggu atau biasa disebut dengan kronis. Pada umumnya diare tidak berbahaya jika tidak terjadi dehidrasi, namun jika disertai dehidrasi, penyakit ini bisa menjadi fatal dan penderitanya perlu segera mendapat pertolongan medis. Mekanisme terjadinya penyakit. 1. Gangguan osmotik. Akibat terdapatnya makanan atau zat yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meninggi sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi rongga usus yang berlebihan akan merangsang usus untuk mengeluarkannya sehingga timbul diare. Yang kedua, gangguan sekresi. Akibat terangsang tertentu, misalnya toksin, pada dinding usus akan terjadi peningkatan sekresi air dan elektrolit ke dalam rongga usus dan selanjutnya timbul diare karena terdapat peningkatan isi rongga usus. Yang ketiga, gangguan motilitas usus. Hiperperistaltik akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan
usus untuk menyerap makanan sehingga timbul diare. Sebaliknya, bila peristaltik usus menurun akan mengakibatkan bakteri tumbuh berlebihan. Selanjutnya timbul diare pula. Resiko lingkungan yang memicu terjadinya penyakit. Faktor pertama, faktor lingkungan. Komponennya yaitu kepadatan perumahan, sanitasi lingkungannya yang buruk, jarang mencuci tangan setelah ke toilet, penyimpanan dan persiapan makanan yang tidak bersih, jarang membersihkan dapur dan toilet. Faktor-faktor lain yang memicu terjadinya penyakit. Yang pertama, faktor gizi. Makin buruk gizi seorang anak, ternyata makin banyak kejadian diare. Yang kedua, faktor sosial ekonomi. Kebanyakan anak-anak yang mudah menderita diare berasal dari keluarga besar dengan daya beli yang rendah, kondisi rumah yang buruk, tidak punya penyediaan air yang bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan, pendidikan orang tuanya yang rendah dan sikap serta kebiasaan yang tidak menguntungkan. Faktor makanan yang terkontaminasi pada masa sapi. Insiden diare pada masyarakat golongan berpendapatan rendah dan kurang pendidikan mulai bertambah pada saat anak untuk pertama kali mengenal makanan tambahan, dan frekuensi ini akan makin lama meningkat untuk mencapai puncak pada saat anak sama sesekali disapi. Makanan yang terkontaminasi jauh lebih mudah mengakibatkan diare pada anak-anak lebih tua. Faktor pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan memengaruhi proses belajar. Makin tinggi pendidikan seseorang, makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat pengetahuan ibu balita dalam berperilaku dan berupaya secara aktif guna mencegah terjadinya diare pada balita. Pencegahan penyakit. 1. Mencuci tangan menggunakan sabun sampai bersih pada 5 waktu penting. Yang pertama, sebelum makan. Yang kedua, sesudah buang air besar atau BAB. Yang ketiga, sebelum menyentuh balita Anda. Yang keempat, setelah membersihkan balita Anda setelah buang air besar. Yang kelima, sebelum proses penyediaan atau menghidangkan makanan untuk siapapun. Yang kedua, yaitu mengkonsumsi air yang bersih dan sehat atau air yang sudah melalui proses pengolahan, seperti air yang sudah dimasak terlebih dahulu atau melalui proses klorinasi. Yang ketiga, pengolahan sampah yang baik dengan cara pengalokasiannya ditempatkan di tempat yang sudah sesuai, supaya makanan Anda tidak dicemari oleh serangan lalat, kecoa, kutu, dan lain-lain. Yang keempat, membuang proses mandi cuci kakus pada tempatnya. Sebaiknya Anda menggunakan WC atau jamban yang bertangki septik. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena video pembelajaran kelompok kami hanya disertai dengan rekaman suara saja karena banyaknya faktor-faktor penghambat untuk membuat video dari teman-teman kelompok kami. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung, karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi kami bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita selalu diberi kesehatan, dan semoga juga COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.